Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bihudahu wa iktafa. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali insyaallah kita melanjutkan tentang pembahasan yaitu keberkahan dari bulan suci Ramadan, sebagai pengingat diri kita agar benar-benar Ramadan kita adalah Ramadan yang penuh keberkahan, Ramadan yang bisa benar-benar membawa kemaslahatan bagi kita, kebaikan bagi kita, dan harapannya adalah Ramadan kita pada tahun ini adalah Ramadan yang lebih baik lagi daripada Ramadan tahun-tahun yang lalu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada hadis yang pernah kita sampaikan tentang hadis riwayat Imam Ahmad. Kita sudah menyampaikan yaitu dua tentang kebaikan dan keberkahan Ramadan, yaitu adalah pertama adalah puasa Ramadan, yang kedua adalah di bulan Ramadan itu adalah bulan di mana akses kebaikan itu adalah diperluas oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan bukti para setan dari bangsa jin itu dibelenggu, sehingga memungkinkan kita untuk leluasa ya, untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga bisa menyaksikan secara fenomena di mana di bulan Ramadan itu adalah semua umat Islam mayoritas mereka ada antusias untuk melakukan kebaikan. Ini salah satu bukti bahwasanya memang para setan itu adalah dibelenggu. Namun mungkin juga bisa ada sebuah pertanyaan mungkin, tapi kok kemaksiatan kadang masih jalan Ustaz, kan gitu ya. Bagaimana itu? Maka mungkin perlu kita sampaikan bahwasanya yang dibelenggu itu adalah para setan dari bangsa jin. Sedangkan pelaku-pelaku kemaksiatan di bulan Ramadan, mereka itu adalah orang-orang yang sudah berperilaku seperti setan. Karena setan itu adalah ada dari bangsa jin dan bangsa manusia. Sehingga ketika di bulan Ramadan kok mereka masih melakukan dosa dan kemaksiatan, maka itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya setan itu adalah minal jinnati wan nas, yaitu adalah dari bangsa jin dan manusia. Maka merekalah orang-orang yang sudah berperilaku seperti setan. Walaupun di bulan Ramadan tetap mereka melakukan dosa dan kemaksiatan. Kenapa? Karena mereka sudah menjadi temannya, sudah berperilaku seperti perilakunya setan. Waliyadzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang kita sampaikan pada pekan yang lalu, hadis yang selanjutnya itu adalah Rasul mengatakan bahwasanya wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasul mengatakan bahwasanya di bulan Ramadan itu ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu tiada adalah apa? Lailatul Qadri. Ya, adalah malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar atau Lailatul Qadri itu adalah memiliki makna yang berbeda ma'asyiral muslimin. Kalau kita membaca adalah Lailatul Qadri, yaitu malam apa? Kemuliaan, malam keagungan. Ya, karena memang para ulama menafsirkan ya Lailatul Qadri itu ada dengan dua makna. Makna yang pertama adalah Lailatul Qadri artinya adalah malam kemuliaan. Karena al-qadru itu adalah bimana as-syarafu, itu bimana adalah kemuliaan. Apa kemuliaannya? Kemuliaan di bulan apa di malam Lailatul Qadar itu tiadanya adalah khairun min alfi syahr. Dia itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu ma'asyiral muslimin kalau kita jadikan tahun itu adalah sekitar 83 tahun lebih. Ini adalah sebuah kemuliaan yang luar biasa. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah menghabarkan kepada kita semuanya bahwasanya rata-rata umur umat Islam, ya, umur umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya tidak mencapai 80-an 3 tahun. Ya, justru mayoritasnya adalah 60 sampai 70 tahun. Sebagaimana dalam hadis sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik.
Mayoritas umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit sekali dari yang melampaui itu. Sedikit sekali umatnya Rasul itu yang melampaui dari 70 tahun. Itu sangat sedikit sekali. Dan fenomena atau fakta itu sudah bisa kita saksikan. Pada zaman kita ini sudah sangat jarang sekali yang namanya orang-orang itu lebih dari 70 tahun. Itu sudah sangat jarang. Namun Allah Subhanahu wa taala begitu sayangnya kepada umat ini, beliau Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita, yaitu adalah satu malam dinilai adalah 1000 bulan lebih, ya, senilai 83 tahun lebih. Coba kalau kita bisa memanfaatkan setiap malam Lailatul Qadar itu dengan maksimal, maka apa yang terjadi? Kita seakan-akan dikasih bonus 83 tahun lebih, ma'asyiral muslimin. Sehingga apa? Kalau umat kita ambil contoh Nabi Adam alaihissalam, itu diberi umur, diberi usia oleh Allah Subhanahu wa taala 1000 tahun. Kemudian yang namanya Nabi Nuh alaihissalam itu 950 tahun. Tentu ya, umur yang begitu panjang itu adalah mampu ya memberikan efek yang luar biasa. Kenapa? Amal solehnya tentu akan lebih baik, akan lebih banyak. Namun kita umurnya cuma 60 sampai 70 tahun. Tapi kalau kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan apa? Momentum-momentum yang sifatnya tahunan, di mana bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar nilainya adalah lebih dari 1000 bulan, dijadikan tahun adalah 83 tahun. Maka kalau 10 tahun saja Anda bisa menggunakan ya Lailatul Qadar, itu adalah untuk memperbanyak amal-amal kebaikan, kita isi dengan amal-amal kebaikan, maka insya Allah itu adalah bisa mengalahkan umat-umat terdahulu. Ya, mungkin kita bisa nilainya itu adalah seperti mungkin umurnya 83 tahun, ya. Berarti kali 10 ya berarti 830 tahun. Kalau 20 tahun semua Anda bisa memaksimalkan, berarti seakan-akan Anda adalah berusia 1660 tahun. Ini adalah sebuah nikmat yang Allah berikan kepada umat ini. Maka ini adalah harusnya kita sebagai seorang muslim dan mukmin, ma'asyiral muslimin, tentu harus harus benar-benar adalah bersemangat untuk memanfaatkan Ramadan, khususnya adalah menggapai Lailatul Qadar. Itu adalah malam kemuliaan. Kemudian makna yang kedua dari Lailatul Qadar itu adalah Lailatul Qadar, bimana Lailatul Qadar, ya, yaitu adalah dengan dalnya kita baca yaitu fathah. Lailatul Qadar artinya adalah malam penentuan takdir. Itu adalah sebagaimana penafsiran dari Abdullah bin Abbas, memang pada malam Lailatul Qadar itulah malam penentuan takdir tahunan, atau dinamakan at-takdir as-sanawi, itu malam penentuan takdir tahunan. Sebagaimana dalam surat yaitu Ad-Dukhan, kalau Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu pada malam yang penuh dengan keberkahan, itu malam Lailatul Qadar. Kemudian fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina. Pada malam Lailatul Qadar itu adalah seluruh perkara itu adalah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh hikmah, amran min indina, yaitu adalah perkara dari sisi kami, yaitu adalah urusan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi 1 tahun ke depan apa yang akan terjadi pada masing-masing individu, begitu pula alam semesta ini, itu semuanya sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar atau malam Lailatul Qadar. Nah, ini adalah makna kedua dari Lailatul Qadar. Namun yang jelas ma'asyiral muslimin, berlandaskan dari hadis tersebut bahwa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan itu ada satu malam yang nilainya adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Rasul mengatakan man khurima khairaha faqad khurim. Jadi barang siapa yang dia terhalangi dari kebaikan Lailatul Qadar, maka dia terhalangi dari seluruh kebaikan. Kalau orang itu menyanyiakan kesempatan satu malam itu, maka hakikatnya dia telah menyanyiakan, yaitu adalah seluruh kebaikan. Karena ini adalah kesempatan 1 tahun sekali, cuma 1 malam. Sehingga kalau dia sia-siakan, maka maka kata Rasulullah, faqad hurim, maka dia benar-benar ada dihalangi dari yang namanya kebaikan Lailatul Qadar tersebut. Sehingga hakikatnya dia terhalangi dari seluruh kebaikan. Kenapa? Karena kita 1 malam beramal, ya, tapi nilainya kayak seperti kita ini beramal 83 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
tentu ini tidak elok bagi kita sebagai seorang muslim mukmin yang berakal, ya, menyia-nyiakan kesempatan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hanya satu kali di dalam, yaitu adalah 1 tahun. Sehingga seyogyanya ma'asyiral muslimin, keberkahan yang ketiga dari Ramadan ini hendaknya benar-benar kita manfaatkan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah memerintahkan kita untuk berusaha menggapai dari Lailatul Qadar tersebut. Beliau mengatakan taharau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah, ya, yang namanya carilah Lailatul Qadar itu adalah di 10 malam yang terakhir dari bulan-bulan Ramadan, ya. 10 malam yang terakhir dari mulai malam 21 sampai malam yang terakhir dari Ramadan itu adalah kesempatan kita untuk benar-benar adalah memanfaatkan momentum tersebut untuk kita gunakan dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lailatul Qadar itu adalah 1 malam yang kalau Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebutkan malam itu adalah dari mulai tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Sehingga kalau orang dari mulai tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar tidak bisa melakukan kebaikan, maka justru itulah orang yang benar-benar merugi, karena dia orang yang buruk. Orang muslim kalau dia masih punya iman, pasti dia akan melakukan kebaikan. Dari mulai dia sholat maghrib, sholat ba'diyah maghrib, kemudian mungkin zikir ba'da sholat, mungkin dia juga adalah bersedekah, dia sholat isya, ba'diyah isya, mungkin sholat tarawih atau mungkin sholat malam, membaca Al-Quran. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin, jangan kita punya pandangan bahwasanya Lailatul Qadar itu adalah malam yang hanya bisa digapai oleh orang-orang tertentu saja. Tidak. Malam Lailatul Qadar itu adalah semuanya orang bisa menjumpainya, namun tidak semua orang bisa memanfaatkannya. Sehingga yang dimaksud taharau itu adalah kita mencari, itu adalah kita memanfaatkan Lailatul Qadar itu dengan mengisi kebaikan-kebaikan. Karena apa? Itu malam. Yang namanya malam itu adalah semuanya akan menjumpainya. Ya, orang yang tidak iman pun yang akan menjumpai, tapi tidak semua orang yang menjumpai itu bisa memanfaatkannya. Banyak sekali kita ini kadang dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kita tidak bisa memanfaatkan kesempatan tersebut. Kenapa? Karena kita lalai. Karena kita ini adalah tidak ingat, ya. Sehingga apa? Oleh karena itu saya berpesan ma'asyiral muslimin, ya, untuk saya pribadi dan ma'asyiral muslimin sekalian, manfaatkanlah kesempatan Ramadan tahun ini adalah kita isi dengan amal soleh yang banyak, kita isi dengan amal soleh yang tulus, ikhlas, ya, agar benar-benar kita bisa memanfaatkan Ramadan sebagaimana wasiat Rasulullah SAW. Jangan sampai kita Ramadan ini adalah kita sia-siakan. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis beliau mengatakan, raghima anfu rajulin ja'ahu Ramadan hatta salakha falam yughfarlah. Rugilah seseorang ketika Ramadan sudah datang menemuinya hingga Ramadan berlalu namun dia belum diampuni dosa-dosanya. Itu adalah sebuah kecelakaan, itu adalah sebuah kerugian ma'asyiral muslimin. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Demikian ya di antara hadis ya tentang keberkahan Ramadan. Pak, insya Allah akan kita lanjutkan hadis-hadis yang lain terkait tentang keberkahan Ramadan sehingga kita bisa menggapainya insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.